Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah drama sidang perdana antara Baim Wong dengan Paula yang hari ini adalah penampilan pertama kali Paula ya muncul dan juga ketemu langsung dengan Baim Wong di sini. Ada beberapa hal yang menarik aku rangkumkan di sini, misalnya adalah keterangan dari hakim ketua pada saat Baim dan juga Paula itu hadir di ruang sidang. Mereka itu memang kelihatan biasa-biasa aja. Bahkan kalau Baim pun seperti gaya khasnya pada saat ditanya sama wartawan cuma diem aja, iya, iya, dan doakan saja. Nggak jauh berbeda dengan Paula pun pada saat ditanya sama wartawan berusaha dipancing, gimana Kak Paula, apakah ini mempengaruhi pekerjaan, bagaimana tanggapan dengan tuduhan Baim? Si Paula cuma mengatakan bahwa doain aja, doain aja. Nah, terus ada poin yang menarik nih sebenarnya kalau aku lihat dari hakim ketua pada saat menjadi penengah ini kan masih dalam tahapan mediasi yang pada akhirnya Baim itu tetap kekeh bahwa dia ingin melakukan proses perceraian ini. Dan dengan tuduhan alasannya adalah terkait dengan adanya dugaan pria idaman lain yang dimiliki oleh Paula. Kalau kuasa hukumnya Paula yang terbaru bilang bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Nah, Hotman Paris kan pernah bilang ya beberapa kali terkait dengan isu ini. Sebenarnya untuk membuktikan seseorang tersebut memiliki pria idaman lain atau wanita idaman lain itu adalah hal yang sangat sulit kecuali ada benar-benar rekaman kayak misalnya perzinahan dan seperti itu. Tapi kalau untuk kayak isu mengenai will atau pill ya, pria idaman lain tersebut itu hanya berdasarkan kayak kecemburuan, misalnya cuma sekedar ngelihat mereka lagi jalan bareng atau mereka ngelihat mereka lagi di kamar berdua, itu juga indikasinya belum tentu terjadi hal seperti itu kalau belum ada bukti-bukti yang kuat ya. Kan alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau nggak masuk dalam kategori alat bukti ini, cuma sekedar perasaan atau feelingnya Baim Wong, Baim itu bisa dituntut balik oleh Paula karena dinilai telah melakukan fitnah. Nah, poin yang pertama disampaikan dari hakim ketua pada saat berbicara di persidangan mereka hari ini, mediasi itu semua hal bisa diperjanjikan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, baik tentang hak asuh anak ataupun juga tentang gonogini. Bisa kesepakatan ini misalnya gitu kan si Baim kan dan juga Paula punya 2 putra. Misalnya satu putra dengan Baim, satunya lagi dengan Paula. Atau bahkan keduanya bisa dengan salah satunya atau seperti apa. Atau juga ada kesepakatan misalnya pembagian waktu kalau memang ini di bawah salah satu dari kalian, berapa lama boleh bertemu dalam seminggu, boleh nggak dibawa keluar negeri dan sebagainya. Ini adalah bagian tujuan dari mediasi. Nah, terus juga hakim bilang bahwa saya yakin kalian pun pasti akan ada pembagian harta. Terkait dengan pembagian harta tersebut, lebih bagus pulang itu dengan damai gitu kan ya. Kalian kesepakatilah kira-kira apa yang mau dibagi, berbicara baik-baik gitu ya. Dan jangan sampai kalian itu berpisah tapi saling penuh dengan dendam gitu. Harapannya saling memaafkan. Pertahankan dengan cara bijaksana atau pisah dengan damai tanpa dendam. Itu adalah hal yang dikatakan dalam sidang perdana hari ini. Paula mengatakan juga salah satu statementnya adalah hanya satu doang sih. Saya mohon doanya semoga dapat hasil yang terbaik. Nah, ada satu keterangan dari mantan kuasa hukumnya Paula, Anna Sofayoking. Ternyata sudah dicabut nih kuasa hukumnya hari ini. Ada pengacara yang baru ya yang menemani Paula. Tapi menurut Anna Sofayoking ini bahwa Paula itu sudah menemuinya pertama kali pada April 2024. Paula saat itu sudah konsultasi terkait rencana perceraiannya. Kalau ini April 2024 sudah konsultasi pertama kali, berarti ini cocok ya dengan keterangannya Baim yang mengatakan bahwa dia sudah menalak Paula tuh 6 bulan lalu. Jadi kalau 6 bulan lalu itu ya sekitar bulan April juga teman-teman. Kemudian di Mei 2024, Paula memberikan kuasa untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka. Dan Paula mengatakan bahwa mereka sudah berencana untuk berpisah, tetapi pada intinya
Paula sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, tapi entah apa yang terjadi karena pada waktu ada press conference yang Baim menceritakan tentang dugaan pria idaman lain tersebut, nggak lama setelah itu pun juga mereka kan di hari yang sama ya kalau nggak salah, Baim mengajukan kayak permohonan untuk perpisahan ya dengan Paula ke pengadilan agama. Jadi saat itu Paula udah nggak ada upaya lagi untuk baikan dan itu adalah puncak di mana ya sudah kalau memang harus berpisah seperti itu. Menurut Anna bahwa kami tak perlu membalas tentang press cons yang terkait dengan tuduhan adanya pria idaman lain tersebut karena itu adalah urusan pribadi atau private. Mereka berpikir bahwa jejak digital ini akan sangat buruk sekali bagi putra-putranya pada saat mereka dewasa nanti. Tapi di sisi lain, orang yang punya pikiran positif setuju gitu ya dengan Paula. Pikiran positif yang atau pro dengan Paula mengatakan bagus, harusnya seperti itu, jangan sampai aibnya dikeluarkan dan nanti merugikan putra-putranya. Tapi di sisi lain yang pro dengan Baim mengatakan, ya Baim kalau dia nggak ngomong seperti itu, tidak menceritakan apa yang terjadi menurut versi dia, netizen itu luar biasa jahat banget. Ya aku paham sih ya, karena kan Baim itu kalau aku lihat kecenderungannya di mayoritas ya, netizen itu awal-awal sebelum mengetahui alasannya, banyak yang menghujat Baim, dikatakan apa? Suami yang pelit, suami yang suka memuji istri orang lain, atau A, B, C, dan D. Nah, Baim dengan kondisi mentalnya yang sedang tidak baik-baik aja, dengan dugaannya dia mengetahui dua orang terdekatnya mengkhianatinya, itu kan sedang labil ya, mentalnya dan juga hatinya, makanya ya sudah, akhirnya dia mengatakan apa yang terjadi menurut versi dia. Tapi apakah kalian percaya atau tidak? Ya dua kategori juga netizen. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bagi yang tidak percaya terkait dengan tuduhan Baim itu, ini bisa-bisanya kamu aja Baim, karena kamu punya strategi kan, kamu pengen mendapatkan hak asuh dan juga terkait mungkin harta gono gininya biar tidak terlalu banyak. Itu bagi yang tidak percaya. Tapi bagi yang percaya dengan Baim, ya memang sudah seharusnya bahwa kamu harus mendapatkan hak asuh tersebut karena ya Baim kan juga menunjukkan di postingan Instagramnya terakhir kan kedekatan dia dengan kedua putranya yang mengatakan bahwa kedua putranya itu memang lebih memilih tinggal bersama Baim dibandingkan dengan ibunya begitu. Ada banyak yang percaya dan juga nggak percaya juga sih teman-teman. Nah kemudian ada keterangan dari beberapa orang di sini, salah satunya adalah Hotman Paris teman-teman. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Bang Hotman yang bilang bahwa isu perselingkuhan itu sangat sulit dibuktikan? Aku tangkapnya bahwa kan kalau Bang Hotman, aku lihat kecenderungannya kalau memang Baim mau membuktikan tuduhannya tersebut, harus ada rekaman ataupun hal yang sebegitu kuatnya buktinya. Menurut aku tidak harus ada video atau yang gimana-gimana. Misalnya adalah yang aku contohkan tadi ya, misalnya nih ada statement saksi gitu kan ya. Kan Baim juga di keterangannya dulu mengatakan saya itu tahu karena ada asistennya Paula atau Baim yang melaporkan, kemudian dicek dan sudah adanya pengakuan. Nah, menurut aku dengan hal-hal seperti ini itu sudah termasuk dari salah satu jenis alat bukti yang aku sebutkan tadi. Ditambah lagi kalau sudah ada pengakuan, itu kan juga lebih clear. Terus juga apakah Baim ini sudah konfrontasi tidak hanya dengan Paula, tapi juga dengan pria yang diduga inisial N tersebut, karena kan Nikita Mirzani juga sudah menyebutkan ya tentang isu ini yang dia bilang bahwa saya itu mendukung Baim katanya. Kalau memang sudah nggak cocok, ya udah pisah aja. Dan Nikita pun juga membocorkan ya. Dia bilang bahwa saya sudah tahu sih tentang kejadian ini. Memang betul apa yang dikatakan Baim. Saya juga udah ngelihat bukti-buktinya. Kalau aku jadi Baim, kata Nikita, aku pun juga akan melakukan hal yang sama. Inisialnya menurut dia adalah N. Nah, temennya Baim ini dulu pernah tinggal di rumahnya karena alasan rumahnya itu sedang diperbaiki, makanya dia tinggal di sana. Apakah itu adalah momentum pertama kali ataukah tidak? Ya, I don't know ya. Ini adalah bagian pembuktian. Tetapi apakah sidang berikutnya lagi juga akan terbuka seperti ini?
kayaknya enggak ya teman-teman. Kalau sudah berhubungan dengan susila atau hal-hal yang sensitif, itu biasanya akan tertutup sidangnya. Tapi untuk hari ini, aku juga heran ya, oh ternyata sidangnya terbuka. Mungkin karena masih dalam tahapan kayak pendamaian ya, untuk dicoba diperbaiki lagi. Tapi Baim pada akhirnya melalui kuasa hukumnya bilang, tidak, saya tetap ingin mengakhiri rumah tangga ini. So, kalian aku lihat di Instagramnya Baim dan juga Paula, itu banyak pro dan kontranya. Di Instagramnya Baim, itu banyak banget yang menghujatnya. Di Instagramnya Paula, juga banyak yang menghujatnya. Jadi, kayaknya memang luar biasa netizen kita terpecah menjadi dua, terlepas itu benar atau tidak, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini, dan yang terpenting adalah aku berharap juga mereka memikirkan ya kedua putranya pada saat mereka nanti tumbuh dewasa, gimana nanti menghadapi pada saat melihat jejak digital yang tidak akan mungkin bisa dihilangkan dari dunia internet. Karena yang membahas berita ini itu nggak cuman 100-200 berita, kayaknya udah puluhan ribu nggak sih dari artikel, video, dan sebagainya. Hampir tidak mungkin kalau putra-putranya tidak melihat pada saat mereka dewasa nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.